Kafka dan Mina akhirnya bisa mewujudkan mimpi mereka buat bertarung bersama. Meski jalan yang mereka jalani telah berbeda, meski situasinya nggak seindah yang mereka harapkan, keduanya kini akan berjuang buat melawan sosok monster yang sedang mengancam bumi, yaitu Kaiju nomor 9. Jadi di chapter terbaru inilah, kita akhirnya akan melihat duet Kafka dan Mina. Kita akan disuguhkan akan gimana keduanya sanggup mengirim serangan-serangan kombinasi serta saling melindungi dengan senjata mereka masing-masing. Bahkan kita akan melihat sisi Mina Ashiro yang belum pernah diperlihatkan. Sementara itu, Kaiju nomor 9 juga nggak mau kalah. Setelah menggabungkan wujud dan kekuatan Kaiju nomor 2, si Kaiju juga ternyata telah menyiapkan senjata kejutan-kejutannya yang lain. Oke, daripada makin penasaran, langsung aja kita bahas chapter 110. Chapter dibuka dengan deklarasi Mina dan Kafka buat menaklukkan Kaiju nomor 9. Saat itulah, para personil lain dari petinggi, operator, tentara hingga warga sipil mengetahui kalau Mina akan bertarung bersama dengan Kaiju nomor 8. Dan begitu Mina dan Kafka maju, Kaiju nomor 9 langsung menghujani mereka dengan tembakannya. Nah, sebelumnya, Kafka bilang ke Mina kalau saat ini dia hanya punya 2 jurus yang belum diperlihatkan ke Kaiju nomor 9. Jadi dengan kedua jurus itulah, Kafka harus bisa mengirim serangan yang bisa langsung menembus organ inti nomor 9. Dan sebaliknya, kalau nomor 9 sanggup mempelajari jurus itu lebih dulu, peluang buat menang bakal semakin menipis. Mendengar hal ini, Mina pun langsung paham kalau Kafka butuh tembakan perlindungan darinya. Jadi sembari Kafka maju dan fokus menyerang pelindung di organ inti Kaiju nomor 9, Mina bertekad melindunginya dengan tembakannya. Nah, masih sempat dihujani dengan tembakan balon Kaiju nomor 9, baik Mina dan Kafka sama-sama sanggup menghindar. Ini menunjukkan kalau Mina, meski tanpa bantuan Bako, tetap punya kemampuan fisik yang tinggi. Akhirnya Kafka pun maju mendekat ke Kaiju nomor 9 dan langsung beradu pukulan dengannya. Dan dengan keempat tangannya, nomor 9 bisa tetap mengirim pukulan sembari mengirim balon penembak di tangannya yang lain. Tapi sebelum balon penembak itu meluncur, Mina langsung menembaknya dari jarak jauh. Alhasil, Kafka yang ada di dekat si Kaiju bisa selamat. Seakan merasa terganggu, nomor 9 pun langsung mengalihkan perhatiannya ke Mina. Dia langsung mengirim hujan tembakan yang lebih cepat ke arah Mina. Tapi sekali lagi, tidak diperlihatkan gimana Mina sanggup menghindar dengan kecepatan fisiknya. Dan begitu nomor 9 tengah fokus ke Mina, Kafka pun langsung muncul dari belakang dan mengirim pukulannya. Sebuah pukulan yang meski sanggup ditahan, berhasil menghancurkan kulit di lengan Kaiju nomor 9 yang cukup keras. Sekali lagi, nomor 9 mencoba mengirim serangan balasannya. Kali ini, dia mencoba menembak Kafka langsung dari mulutnya. Tapi sebelum tembakan itu meluncur, Mina sanggup mengirim tembakan beruntunya dan tepat mengarah ke pijakan Kaiju nomor 9. Hasilnya, daerah itu pun langsung dibuat hancur lebur, sementara nomor 9 terpaksa menjauh. Disinilah baik Kaiju nomor 9 maupun para personil dibuat terkejut akan hebatnya duet Mina dan Kafka. Bahkan menurut Okonoki, tembakan perlindungan Mina di pertarungan ini lebih kuat dan akurat. Dia menyebut kalau ini pertama kalinya Mina sanggup memperlihatkan kemampuan menembak semengerikan itu. Bahkan saat berduet dengan Hoshina, Okonoki nggak pernah melihat Mina bertarung seperti sekarang. Dan yang lebih luar biasanya, Mina hanya mengandalkan pistol. Di titik ini, jalannya pertarungan pun seakan memihak ke Kafka dan Mina. Dengan adanya Mina di belakangnya, Kafka bisa fokus buat terus menekan Kaiju nomor 9. Bahkan jurus yang tadinya telah dipelajari oleh lawan bisa kembali ampuh dipakainya. Nggak habis akal, Kaiju nomor 9 mulai memakai jurus yang lebih bervariasi. Kali ini, dia memakai kekuatan Kaiju nomor 2 dan mengirim gelombang kejut ke segala arah. Tapi dengan kekuatan fisiknya, Kafka sanggup membuat lompatan yang tinggi dan tepat waktu hingga sanggup menghindarinya. Dan dari atas, dia pun lanjut mengirim tendangan ke Kaiju nomor 9. Berikutnya, nomor 9 kembali mengirim jurus dari Kaiju nomor 2. Dengan mengirim dorongan energi elektromagnetik, dia sanggup memperpanjang jarak pukulannya. Tapi lagi-lagi, Kafka dapat membaca jurus itu dan menghindar. Karena ternyata,
Kafka juga telah mempelajari jurus dari Kaiju nomor 2 berkat pertarungannya melawan Isao. Jadi saat ini, bukan hanya Kaiju nomor 9 yang bisa membaca serangan lawannya. Sampai tiba-tiba, muncullah sebuah kekuatan baru yang gak pernah dilihat siapapun. Dari ekor Kaiju nomor 9, muncullah percikan cahaya yang menandai bakal adanya sebuah ledakan. Dan benar aja, begitu ekor itu dikibas, sebuah ledakan super dahsyat mengarah ke Kafka dan Mina. Tapi beruntung, dengan posisi berlindung dan jarak menghindar yang cukup, impact ledakannya nggak melukai keduanya. Nah, menyadari kalau nomor 9 bisa mengirim serangan di luar data yang ada, para operator jadi penasaran berapa banyak kekuatan super yang dimiliki oleh Kaiju nomor 9. Dan dari situlah, Mina jadi teringat akan para Kaiju yang dilihatnya saat dirinya hampir diserap oleh nomor 9. Kemungkinan, para Kaiju yang dilihat Mina saat itu adalah para Kaiju yang juga telah diserap nomor 9. Artinya, Kaiju nomor 9 juga bisa memakai kekuatan para Kaiju itu. Dan dengan banyak dan bervariasinya para Kaiju yang ada, gak mengherankan kalau nomor 9 masih punya banyak kartu yang belum diperlihatkannya. Dan mengetahui hal ini, Mina pun langsung memberitahu Kafka. Dia memperingati Kafka buat waspada karena Kaiju nomor 9 mungkin masih punya jurus rahasia. Dengan strategi yang sama seperti sebelumnya, Mina dan Kafka kembali menekan Kaiju nomor 9. Tapi kali ini, nomor 9 seakan telah beradaptasi. Dengan 2 kepala dan 2 pasang tangannya, dia sanggup membagi fokusnya ke Kafka dan Mina. Dengan balon tembakannya, dia terus menghujani Mina dengan tembakan. Sementara Kafka harus menghadapi pukulan serta serangan ekornya. Hingga tibalah, dengan berbesar lengannya, nomor 9 berhasil menghimpit Kafka ke puing-puing. Sementara hujan tembakan nomor 9 gak lagi sanggup dihindari oleh Mina dan membuat sang kapten terlempar dengan keras ke sebuah gedung. Disinilah, Mina dan Kafka gak bisa lagi bergerak. Dan Kaiju nomor 9 kembali menunjukkan keperkasaannya. Tapi di situasi yang seakan udah genting ini, Kafka tiba-tiba mengucapkan hal yang menandakan kalau dia belum habis. Kafka mengakui kalau nomor 9 adalah lawan yang kuat karena sebelumnya dia nggak bisa dikalahkan olehnya dan Narumi. Meski begitu, saat ini kekuatan Kafka telah berbeda. Karena ternyata selain melatih bela diri kombinasi dengan Hoshina, Kafka juga berlatih dengan seorang tentara elit yang lain. Jadi, kita diperlihatkan flashback saat Kafka menjalani latihan itu. Bisa dilihat, di tempat pelatihan Kafka, terdapat banyak bekas serangan yang sangat besar, baik di dinding maupun di lantainya. Dan di tempat latihan itu, Gen Narumi sedang berdiri dengan wajah yang serius. Akhirnya, kita pun diperlihatkan senjata rahasia yang disiapkan oleh Kafka bersama Narumi. Saat itulah, organ inti Kaiju nomor 8 yang ada di tubuh Kafka mulai berdetak keras. Dan dari sanalah, teriakan buat membunuh bisa terdengar. Sementara Kafka menyebut kalau dia punya waktu 1 menit buat mengendalikan wujud yang akan dipakainya. Karena ternyata Kafka berniat membiarkan Kaiju nomor 8 lepas kendali dan bertarung dengan wujud mengamuknya. Di dalam tubuh Kaiju Kafka, Kaiju Sapo yang menjadi wujud awal Kaiju nomor 8 muncul di atas Kafka. Sembari bilang kalau dia akan meminjam kekuatan si Kaiju, Kafka seakan berniat buat bertarung bersama makhluk buas itu. Jadi selama 1 menit ke depan, Kafka akan bertarung bersama dengan Kaiju nomor 8 di mode mengamuknya. Sebuah cara yang terlihat beresiko, tapi harus diambil demi bisa mengalahkan Kaiju nomor 9. Akhirnya di akhir chapter, kita pun menyaksikan gimana wujud Kaiju Kafka kian membesar dan menjadi semakin buas. Disinilah The Real Kaiju nomor 8 siap buat mengamuk. Itu dia chapter 110 Kaiju nomor 8. Di chapter ini, kita akhirnya bisa melihat gimana duet Kafka dan Mina beraksi di pertarungan. Meski baru pertama kali bertarung bersama, keduanya sanggup menunjukkan kerjasama yang ciamik. Meski begitu, hal ini gak cukup buat mengalahkan Kaiju nomor 9. Karena itulah di akhir chapter, kita diperlihatkan Kafka yang akan masuk ke mode power up-nya. Jadi demi bisa bertambah kuat, Kafka dengan berani berniat membiarkan Kaiju nomor 8 mengamuk. Masih sebelumnya,
Kafka sempat punya pengalaman buruk saat hal itu terjadi, dia tetap mau melakukannya demi bisa mengalahkan nomor 9. Untuk itulah, dia pun sempat berlatih bersama Narumi yang cukup kuat buat melawan amukan kaiju nomor 8. Jadi di pelatihan yang terlihat amat brutal itu, Kafka berlatih buat bisa mengendalikan kaiju nomor 8 di mode mengamuknya. Dan sejauh ini, Kafka bilang kalau dia hanya bisa melakukannya selama 1 menit. Perlu diingat, saat kaiju nomor 8 mengamuk sebelumnya, dia sanggup membesar ukuran tubuhnya. Artinya, dia jelas bisa membuat kekuatan fisiknya meningkat berkali-kali lipat. Nggak hanya itu, gaya bertarung nomor 8 saat mengamuk juga cenderung lebih brutal. Dia nggak segan buat melempar organ intinya dan beregenerasi dari sana demi bisa berpindah tempat. Jadi wujud ini jelas bakal memberi tambahan kekuatan yang signifikan, meski hanya 1 menit. Bahkan bisa kita lihat di tempat latihan Kafka bersama Narumi, banyak bekas serangan dan brutal yang kemungkinan adalah ulah nomor 8 yang mengamuk. Terus, ada juga peluang kalau kaiju nomor 8 punya kekuatan super yang lain yang belum pernah diperlihatkannya. Dan dengan adanya Mina sebagai pendukung, serangan kombinasi mereka pasti bakal lebih mematikan lagi. Tapi kita juga nggak bisa menutup resiko yang terjadi kalau Kafka memaksakan diri dan melewati batas waktu 1 menitnya. Bisa aja dia malah nggak bisa balik mengambil alih kekuatan kaijunya dan berakhir lepas kendali lagi. Inilah kenapa peluang kalau Narumi datang buat mengatasi amukan nomor 8 bisa jadi cukup besar. Sementara itu, kaiju nomor 9 juga menyimpan kekuatan yang melimpah. Dengan banyaknya kaiju yang dia telan, nomor 9 kemungkinan menyimpan kekuatan super yang nggak terhitung. Bahkan nggak cuma dari para kaiju, nomor 9 juga menyimpan pengetahuan bertarung dari para prajurit yang diserapnya. Jadi bisa aja selain Isao, kedua prajurit yang kemungkinan adalah leluhur dari Hoshina dan Narumi akan memainkan peran di pertarungan ini. Dan kedepannya, kita mungkin akan tahu lebih lanjut soal sejarah kaiju nomor 9. Oke, sekian aja pembahasan chapter terbaru kaiju nomor 8 dari Reko Manga. Semoga bisa bermanfaat. Nantikan pembahasan manga lainnya dari channel ini. Akhir kata, sampai jumpa.